Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengajuan klaim. Setelah Bapak Ibu melakukan proses penginputan, kemudian kita pergi ke menu jaminan COVID, kemudian Bapak Ibu harus memilih klik pengajuan baru, kemudian nanti akan keluar menu pengajuan baru, kemudian dipilih filter-filternya di situ, kemudian nanti akan muncul pasien-pasiennya, kemudian diklik pasiennya, kemudian ditambahkan. Ini adalah nanti pasien-pasien yang akan dikirimkan ke BPJS Kesehatan. Kemudian klik pengajuan klaim. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan password adminnya yang saat masuk klaim, karena setelah dikirimkan data sudah tidak bisa diedit kembali. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagaimana cara tahu pasien itu bisa tidak. Kita pergi ke klaim yang sudah pernah diajukan, kemudian kita klik cek status klaim. Di situ ada beberapa status klaim yang ada keterangan tidak lengkap, tidak sesuai dan sebagainya. Nah, yang akan kita edit adalah yang ada status di bagian revisi adalah yang ada statusnya BPJS. Kalau yang ada statusnya Kemenkes, artinya adalah revisi sudah naik ke Kementerian Kesehatan. Saat ini kita bahas untuk yang revisi yang masih ditangani oleh BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu melakukan editing pada klaim-klaim yang dengan BPJS Kesehatan. Silakan langsung klik pasien yang ada status revisi BPJS Kesehatan, kemudian tinggal Bapak Ibu edit sesuai dengan kekurangan data yang diminta oleh BPJS Kesehatan, apakah codingnya atau kekurangan berkas-berkasnya dan lain sebagainya, disesuaikan dan tolong mengikuti alur operasional aplikasi. Apabila ada attachment yang kurang, silakan ditambahkan attachmentnya. Kemudian setelah itu dilakukan grouping ulang dan dilakukan finalisasi klaim. Kemudian langsung dikirim online seperti biasa prosesnya. Kemudian maju ke pengajuan klaim COVID. Setelah semua proses revisi, klik pengajuan baru. Untuk revisi BPJS masih menggunakan pengajuan baru yang revisi yang reguler ya. Kemudian kita klik seperti biasa fitur-fitur yang lain. Step-stepnya sama. Ini untuk klaim-klaim revisi ya, yang akan disampaikan kembali kepada BPJS Kesehatan. Kemudian diikuti prosesnya lagi, sama persis seperti pengajuan yang reguler. Kalau sudah terkirim, kemudian kita kirimkan teksnya ke BPJS Kesehatan. Kemudian kita masuk ke klaim-klaim yang di revisinya sampai ke Kemenkes dengan status klaimnya adalah revisi. Prosesnya sama seperti yang tadi, teman bedanya ini nanti hanya melakukan upload berkas saja, tapi tidak ada upload TXT karena TXT sudah langsung ke servernya Kementerian Kesehatan. Nanti di situ ada diminta klarifikasi deskripsi atau juga ada file-file yang dibutuhkan. Ini khusus untuk alur dispute yang sudah sampai ke Kementerian Kesehatan dengan status revisi adalah Kemkes. Dan untuk bagi rumah sakit yang status revisinya masih strip, mohon dapat berkoordinasi dengan kantor cabang BPJS Kesehatan untuk menanyakan bagaimana status klaim dispute dari teman-teman supaya feedback ke aplikasi e-klaim dapat terbaca, karena klaim-klaim revisi baru bisa diedit setelah
kantor cabang BPJS melakukan flagging terhadap klaim-klaim pasien yang sudah pernah diajukan dan terjadi dispute dengan ditandai adanya marking di aplikasi di bagian kolom revisi. Itu ada revisi Kemkes dan revisi medicine. Untuk Kemkes itu dipilih adalah rawat inap revisi Kemkes, artinya ini klaim-klaim yang diajukan langsung ke Kementerian Kesehatan, setelah dispute dinaikkan ke Kementerian Kesehatan. Kalau di sini untuk step sampai ke Kemenkes tidak ada upload TXT encrypted ke aplikasi Vclaim, tapi dari aplikasi iClaim sudah langsung mengirimkan datanya ke server dari Yankes. Setelah itu nanti dari pihak Yankes, Kementerian Kesehatan akan memberikan feedback lagi ke aplikasi iClaim apabila ada kekurangan atau ada persetujuan.